Tugas Saika Nama, Sultan Nur Ridwan Kelas, 31 Program Studi, Teknik Informatika. Judul, Islam sebagai agama yang menyeluruh, harmoni antara ibadah, ilmu, budaya, dan sunatullah. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yang membawa rahmat dan petunjuk bagi seluruh umat manusia dan seluruh aspek kehidupan. Dalam ajaran Islam, tidak ada dikotomi antara dunia dan akhirat, antara ilmu agama dan ilmu dunia, ataupun antara kehidupan spiritual dan aktivitas sosial. Segala sesuatu yang dilakukan manusia, jika diniatkan karena Allah dan sesuai dengan syariat, dapat bernilai ibadah. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami bahwa Islam adalah agama yang menyeluruh, syamil, dan seimbang, tawazun. Islam bukan hanya agama ritual, tetapi juga agama ilmu, budaya, dan peradaban. Islam sebagai agama yang menyeluruh, syamil. Islam bukan sekadar sistem ibadah, tetapi sebuah sistem hidup yang menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia, individu, keluarga, masyarakat, negara, bahkan hubungan manusia dengan alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-An'am 38. Kami tidak mengabaikan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dikumpulkan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran memberikan dasar-dasar penting untuk segala aspek kehidupan, termasuk dalam pengambilan keputusan, perilaku etis, hingga pengembangan ilmu dan teknologi. Hal ini pula yang menjadi dasar berkembangnya peradaban Islam yang gemilang pada masa keemasan, di mana para ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina, Al-Hawarizmi, Al-Farabi, dan lainnya tidak hanya ahli agama, tetapi juga ilmuwan sains dan filsafat. Ilmu dan agama, dua hal yang saling menguatkan. Perintah pertama dalam Islam bukanlah salat atau puasa, tetapi ikra, bacalah, sebagaimana terdapat dalam Quran Surat Al-Alaq 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Ini adalah bukti nyata bahwa Islam sangat menghargai ilmu. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. HR Muslim. Islam mendorong pengembangan akal dan ilmu pengetahuan, bukan hanya untuk keperluan duniawi, tetapi juga sebagai jalan untuk mengenal kebesaran Allah. Setiap ciptaan Allah bisa menjadi objek penelitian, dan setiap penemuan ilmiah dapat memperkuat iman seseorang jika ia memaknainya sebagai bagian dari tanda-tanda kekuasaannya. Contoh nyata dari integrasi ilmu dan agama bisa kita lihat dalam kehidupan Rasulullah SAW. Ketika Perang Khandaq, Nabi menggunakan strategi menggali parit atas usul Salman Al-Farisi. Meskipun strategi ini bukan berasal dari wahyu, tetapi hasil ijtihad dan pengalaman perang dari Persia. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW menghargai ilmu, pengalaman, dan strategi manusiawi, selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Budaya, ruang ekspresi umat Islam selama tidak bertentangan dengan syariat. Islam tidak menolak budaya selama tidak bertentangan dengan prinsip tauhid dan hukum syariat. Dalam kaidah fikih disebutkan, al-adah muhakamah, kebiasaan bisa menjadi hukum. Budaya bisa menjadi sarana untuk menginternalisasi nilai-nilai Islam ke dalam kehidupan masyarakat. Misalnya, tradisi tahlilan, hataman Quran, hadrah, dan berbagai upacara keagamaan lokal di Indonesia merupakan wujud dari bagaimana budaya dan Islam bisa bersinergi. Tentunya, selama tidak mengandung unsur syirik atau menyimpang dari ajaran Islam. Rasulullah SAW pun dalam dakwahnya tidak serta-merta menghapus budaya Arab pra-Islam, melainkan menyaring dan meluruskan yang salah. Misalnya, tradisi memberi minum kepada jemaah haji di Mekah tetap dipertahankan dan diberi nilai ibadah. Namun praktik-praktik jahiliyah seperti penyembahan berhala ditinggalkan.
Sunatullah dan prinsip kausalitas Islam mengakui adanya hukum sebab akibat, kausalitas, namun tetap menegaskan bahwa segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah. Dalam Quran Surat Al-Fat 23 disebutkan, sebagai sunatullah yang telah berlaku sejak dahulu, kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi sunatullah itu. Contohnya, api membakar, air mengalir, dan usaha membuahkan hasil. Ini semua adalah sunatullah, hukum tetap yang Allah tetapkan di alam semesta, dan manusia diperintahkan untuk memahaminya agar bisa menjalani hidup secara efektif. Namun, Islam juga mengajarkan bahwa segala akibat tetap berada dalam kekuasaan Allah. Nabi bersabda, berobatlah kalian, karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali juga menurunkan obatnya. HR. Bukhari dan Muslim. Dalam peristiwa hijrah, Nabi Muhammad SAW juga menunjukkan pemahaman mendalam terhadap sunatullah. Beliau menyusun strategi, memilih waktu malam, menyuruh Ali menggantikan tempat tidurnya, dan memilih jalan yang tidak biasa dilalui. Ini adalah bentuk ikhtiar maksimal, tetapi tetap diiringi dengan doa dan tawakal. Kesimpulannya, Islam adalah agama yang syamil, menyeluruh, dan tawazun, seimbang. Islam mengajarkan bahwa ilmu, budaya, dan hukum alam adalah bagian dari ciptaan Allah yang bisa dimanfaatkan umat manusia untuk kemaslahatan. Ilmu dan agama bukan dua kutub yang berlawanan, melainkan saling menguatkan. Budaya lokal dapat menjadi bagian dari ekspresi keislaman selama tidak bertentangan dengan syariat. Sunatullah adalah hukum tetap yang menjadi medan bagi manusia untuk berikhtiar, dengan tetap menyandarkan hasil akhirnya kepada Allah.